Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Demak Bintoro adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah, putra dari Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri Cina yang masuk Islam. Kesultanan Demak bermula dari pemukiman Islam yang bernama Bintoro. Pemukiman ini aslinya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Fatah setelah ia berguru pada Sunan Ampel dan menjadi menantunya. Di hutan tersebut terdapat rumput gelagah yang baunya wangi. Karena itu, tempat tersebut juga dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Ada beberapa usul mengenai asal-usul nama Demak. Menurut Purbajaraka, namanya berasal dari bahasa Jawa, yaitu Delemak yang berarti rawa. Menurut Hamka, namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu Dimak yang berarti mata air. Menurut sejarawan lainnya, yaitu Sucipto Wiryo Suparto, namanya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Kawi yang berarti hadiah atau pusaka. Banyak yang menyebutkan bahwa runtuhnya Kesultanan Majapahit oleh pemberontakan Sultan Demak, Raden Fatah kepada ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya V, sebagaimana yang dicatat dalam Serat Darmogandul. Raden Fatah dianggap anak durhaka dan tak tahu balas budi. Sudah diberi kekuasaan, malah menikam ayahnya sendiri. Dari belakang, ia menyerang dan menghancurkan kerajaan Majapahit. Serat Darmogandul pertama kali diterbitkan pada tahun 1920. Tidak jelas siapa penulis dari Darmogandul. Pada seri yang diterbitkan oleh Dahara Fries disebutkan nama penulisnya adalah Ki Kalamwadi. Nama itu merupakan nama samaran. Kalam berarti pena, Wadi berarti rahasia. Penulis yang merahasiakan namanya. Menurut M. Hari Suwarno, penulis dari Darmogandul adalah Ronggo Warsito, sastrawan Jawa terkenal dari Keraton Surakarta. Namun klaim ini diragukan karena Ronggo Warsito akan mencantumkan kalimat yang digunakan untuk menyeratkan namanya atau disebut sandi asma dalam setiap karyanya. Sedangkan pada Darmogandul tidak ditemukan sandi asma seperti pada karya-karya yang lainnya. Terlebih, terdapat bukti yang menyatakan bahwa Ronggo Warsito adalah seorang santri, sehingga mustahil bagi seorang santri untuk menulis hal yang menjelekkan Islam di dalam karyanya. Cerita sejarah ini sebenarnya yang tidak mendukung oleh bukti-bukti yang akurat. Cerita sejarah ini terutama dicatat dalam naskah Darmogandul dengan tema Sabdo Palon. Dikisahkan, Raden Fatah dengan kerajaan barunya, yaitu Kerajaan Demak, menyerang kerajaan Majapahit yang notabene dipimpin oleh ayah kandungnya sendiri, Bre Kertabumi, yang kadang disebut juga dengan Brawijaya V. Pada dasarnya, belumlah ada bukti-bukti konkret tentang kebenaran penyerangan Raden Fatah atas kerajaan Majapahit. Dalam catatan yang ditulis oleh Darmogandul, Raden Fatah menyerang Majapahit dan mengakibatkan runtuhnya Majapahit pada tahun 1478. Padahal ada argumen lain, sebagaimana disebutkan dalam kitab Pararaton bahwa pada tahun-tahun tersebut, yaitu pada tahun 1478, kerajaan Majapahit justru diserang oleh Samarawijaya dan 3 saudaranya. Karena menganggap raja yang berkuasa di Majapahit, yaitu Raja Dyah Suraprahawa, tidak berhak atas tahta dari Majapahit. Raja Suraprahawa merupakan adik bungsu raja sebelumnya, yaitu Raja Sawardana. Saat Raja Sawardana wafat, ia digantikan oleh Giri Sawardana. Nah, setelah wafatnya Giri Sawardana inilah Dyah Suraprahawa tampil menjadi raja pengganti. Hal ini yang menimbulkan ketidakpuasan dari putra-putra Raja Sawardana yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Majapahit. Pemberontakan Samarawijaya atas Majapahit pada tahun 1478 tersebut mengakibatkan tewasnya Raja Majapahit dan Samarawijaya itu sendiri. Dalam kitab Pararaton kemudian disebutkan dengan Kapernah Paman Bre Prabu Sang Maktaring Kadatan Isaka 1478. Paman mereka, sang raja, mangkat di istana tahun 1478. Namun demikian, kemenangan telak dipegang oleh pasukan Samarawijaya. Hal ini bisa dibaca dalam prasasti Petak yang menuliskan ungkapan
Kadi Wijayanira, Sang Mungging Jingganduk Ayun-ayunan, Yuda Lawaning Majapahit. Kemenangan Sang Mungging Jenggan yang naik jatuh berperang melawan Majapahit. Inilah awal keruntuhan kerajaan Majapahit yang sebenarnya. Para putra Raja Sawardana kemudian membentuk kerajaan baru di Daha, yaitu Kerajaan Keling. Pada saat yang sama, juga telah berdiri Kerajaan Demak yang bercorak Islam sebagai kerajaan pertama di Jawa. Hubungan Kerajaan Demak dan Kerajaan Keling memanas ketika kerajaan yang dipimpin putra dari Raja Sawardana ini bersekutu dengan kaum penjajah atau Portugis. Karena persekutuan tersebut, Kerajaan Demak yang sudah dipimpin oleh Sultan Trenggono menyerbu Kerajaan Keling, dan berakhirlah Kerajaan Keling. Pendapat yang lebih mengenaskan, karena peralihan antara Kerajaan Majapahit menuju Kerajaan Demak dihubung-hubungkan sebagai perang antar agama, yaitu agama Hindu-Buddha yang dianut oleh Majapahit dan Islam. Pendapat yang jelas berlebih-lebihan. Sebab, sebagaimana kerajaan-kerajaan di tanah Jawa di era-era sebelumnya, persoalan agama ini sangat jarang menjadi pemantik konflik, apalagi sampai menyebabkan perang berdarah. Keruntuhan Kerajaan Majapahit tidak ada kaitannya dengan penyerangan Kerajaan Demak dengan alasan keagamaan. Tetapi keruntuhan Majapahit lebih banyak disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan di kalangan pimpinan internalnya sendiri. Urusan-urusan kerakyatan juga terabaikan. Negara pun tidak lagi hadir dan mampu melindungi kepentingan rakyat. Berdirinya Kesultanan Demak kemudian menjadi harapan baru rakyat akan hadirnya perubahan yang lebih baik, damai, aman, dan sejahtera. Dengan kata lain, tanpa diserang pun, Kerajaan Majapahit pasti akan runtuh sendiri karena sudah kronis dalam konflik internal yang tak berkesudahan. Demak mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono, di mana dakwah Islam berkembang dengan pesat, sehingga pengaruh Kesultanan Demak meluas ke wilayah Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani, dan berhasil memperlebar wilayah kekuasaannya yang meliputi dari Jawa Timur dan Barat. Kesultanan Demak beraliansi dengan Kesultanan Cirebon dan berhasil mengusir pasukan Portugis pada tahun 1527 di Sunda Kelapa yang kemudian dirubah menjadi Jayakarta. Pada tahun yang sama, Kesultanan Demak juga berhasil menguasai Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1529, ia meluaskan kekuasaannya dengan menaklukkan Madiun. Selanjutnya, pada tahun 1545, ia berhasil menguasai Malang dan Blambangan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.